bergabung bersama Bapak Hieronymus Lamawuran SOS, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Mbak. Salam sehat. Sehat selalu. Baik, puji Tuhan. Pak Kadis ini lagi di rumah apa sudah di tempat kerja nih Pak Kadis? Ya, sudah di tempat kerja. Sudah di tempat kerja. Minta waktunya ya Pak Kadis ya pagi ini. Ya. Oke, baik. Pak Kadis, ini terkait dengan pemerintah Provinsi NTT dan juga pemerintah Kabupaten Flores Timur ini perkuat kerjasama untuk kelola sumber daya kelautan. Ini apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dilakukan kolaborasi ini nih Pak Kadis? Ya, dari pemerintah provinsi melalui Biro Administrasi Pimpinan, mereka ada punya program ya, program kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui radio yang ada di daerah. Nah, kebetulan kali ini programnya ada pada kami di Flores Timur melalui RPD, LPPL RPD Flores Timur. Demikian Ibu. Oke. Jadi demikian Mbak ya. Ya. Ya, baik Pak Kadis, tentunya ada bentuk konkret ya dari kerjasama antara Pemprov NTT dan juga Pemkab Flores Timur itu sendiri dalam pengelolaan daya kelautan. Sejauh ini seperti apa nih Pak Kadis? Ya, dalam kolaborasi ini ada Kepala Dinas Perikanan Provinsi ya yang sebagai narasumber dan juga Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur sebagai narasumber. Dari provinsi itu kan punya kewenangan masing-masing, dari kabupaten punya kewenangan masing-masing untuk mengelola perikanan dan kelautan, demikian juga provinsi. Karena ada beberapa urusan yang diambil oleh provinsi dan menjadi kewenangan provinsi, sehingga perlu kolaborasi, sehingga pada saat penanganan atau pelaksanaan kegiatan perikanan itu tidak tumpang tindih. Kira-kira itu kolaborasinya sih. Kemudian berbagai program-program perikanan yang bisa diturunkan ke kabupaten dari pemerintah provinsi. Karena memang perikanan ini kan luas sekali ya aspeknya, dari infrastrukturnya, dari sumber daya nelayannya, kemudian dari pemasaran hasil perikanannya, kira-kira demikian Mbak. Oke, nah dari Dinas Kominfo sendiri nih untuk mendukung pengelola sumber daya kelautan di Flores Timur sejauh ini bagaimana nih Pak Kadis? Ya, kami secara tupoksi Kominfo dan Informatika selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari perikanan, karena sekarang ini kan banyak nelayan-nelayan kita yang masih tradisional. Mereka hanya berdasarkan bulan waktu untuk menangkap ikan. Nah, apakah tidak lebih baik nelayan kita lebih canggih? Karena ada aplikasi berbagi pakai untuk para nelayan, aplikasi pintar. Jadi istilahnya nelayan tidak lagi mencari ikan, tetapi nelayan menangkap ikan karena sudah tahu keberadaan ikan di mana, jenis ikannya di mana. Nah, ini yang mungkin akan kami bangun ke depannya untuk mendukung program perikanan di Kabupaten Flores Timur. Demikian, Mbak. Oke, tentu ini peran teknologi informasi ya dalam mendukung pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan di wilayah Flores Timur, begitu ya Pak Kadis ya? Ya, itu Mbak. Kemudian dari sisi nelayan ini kan perizinannya sekarang kan melalui sistem online. Perizinan menangkap, kemudian surat-surat kapalnya kan melakukannya melalui sistem online. Nah, ini juga yang kita permudah para nelayan. Demikian. Baik, jadi untuk saat ini belum dilakukan aplikasi tersebut ya, ini ke depan begitu ya? Belum ya. Ini ke depannya kita akan coba komunikasi, kita bangun kolaborasi. Mungkin dari pemerintah provinsi juga ada aplikasi berbagi pakai yang bisa digunakan untuk meningkatkan kolaborasi ini. Demikian, Mbak. Oke, baik. Ini untuk ke depan. Nah, apakah saat ini ada program edukasi kepada masyarakat pesisir terkait pemanfaatan teknologi untuk bisa meningkatkan hasil dan juga keberlanjutan sektor kelautan itu sendiri, Pak Kadis? Secara kedinasan dari perikanan selalu ya, kedinasan dari perikanan itu selalu mengadakan semacam BIMTEK ya untuk penguatan kapasitas nelayan, kemudian selalu untuk melakukan BIMTEK untuk bagaimana memasarkan hasil, dan juga dari Dinas Perikanan juga selalu melihat peluang-peluang pasar. Nah, kami coba mendukung kira-kira yang bisa kami bantu dari sisi aplikasi apa begitu kira-kira Mbak.
Ya. Oke, Dan baik. secara teknis dari Dinas Perikanan selalu mengadakan BIMTEK itu. Nah, kami coba masuk berkolaborasi, kira-kira apa yang bisa kami dukung yang mempermudah sistem, mempermudah pelelangan ikan, mungkin seperti itu. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, dalam perbincangan kemarin yang dilakukan di salah satu radio daerah ya, seperti itu ya Pak Kadis, ini apa yang menjadi fokus utama kemudian lokus yang ada di pemerintah daerah setempat ini untuk keberlanjutan peningkatan dari sumber daya kelautan ini apa sebenarnya nih Pak Kadis? Ya, kemarin itu menghadirkan tokoh-tokoh nelayan, tokoh pemuda untuk bisa melihat bagaimana sih perkembangan sumber daya perikanan kita. Kemudian kira-kira kolaborasi apa yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi dalam hari ini lebih kepada kewenangan ya, kewenangan perizinan, kemudian kewenangan yang istilahnya 12 mil itu dilaksanakan oleh provinsi, kemudian provinsi juga punya sumber daya infrastruktur yang ada di kabupaten seperti TPI itu yang akan dikembangkan lebih lanjut, baik infrastrukturnya, manajemen tata kelolanya, kemudian sistem pemasarannya, tempat pendaratan ikan, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Apakah ada masukan ataupun opini dari para nelayan ya terkait dengan aplikasi teknologi yang akan diterapkan ke depan, Pak Kadis? Ya, mereka berharap seperti itu, ada aplikasi yang memudahkan mereka. Kemudian saya tadi belum sampaikan bahwa dalam talkshow tersebut itu juga baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten bersepakat untuk membasmi illegal fishing dengan destructive fishing ya. Banyak bom-bom, terumbu karang, penangkapan liar. Nah, itu yang akan menjadi fokus sih sebenarnya perbincangan kemarin pada saat talkshow dari pemerintah provinsi, demikian. Oke, baik. Pak Kadis, apa yang menjadi harapan Anda dari kegiatan talkshow tersebut, kemudian penerapan aplikasi dan juga strategi-strategi dari Dinas Kominfo sendiri untuk bisa lebih meningkatkan sumber daya SDM ya dari para nelayan itu sendiri untuk peningkatan dari sisi kelautan, Pak Kadis? Ya, tentu seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kami coba dengan Dinas Perikanan, kami berkolaborasi, berkoordinasi, kira-kira mencari bentuk aplikasi yang memudahkan. Karena nelayan ini kan kadang-kadang masyarakat yang ya sederhana sekali. Jadi perlu kita bekali mereka dengan pengetahuan tentang aplikasi yang memudahkan pekerjaan mereka. Kemudian harapan dari pemerintah provinsi bahwa perlunya sarana pengawasan yang lebih memadai, dalam hal ini kapal-kapal pengawasan, karena banyak sekali illegal fishing dan destructive fishing yang ada di Kabupaten Flores Timur. Kira-kira begitu, demikian. Baik, terima kasih Pak Heri Lamamunan yang untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND, Pak. Baik, terima kasih Mbak ya, sudah bergabung, sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan kegiatan kami. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Apakah ikan juga